seorang nabi yang mendapatkan gelar Kalimullah, seorang yang diajak bicara langsung oleh Allah tanpa menggunakan perantara Jibril alaihissalatu wassalam. Kita masih berada pada bab bagaimana Nabi Musa alaihissalatu wassalam tinggal di Madyan, tepatnya di daerah Palestina. Dia bekerja selama 10 tahun lamanya sesuai dengan perjanjian. Dan setelah dia bekerja, dia akan menikah dengan salah satu dari putri orang soleh yang ada di Madyan. Tidak terasa waktu Nabi Musa alaihissalatu wassalam telah bekerja mengembalakan kambing orang soleh tersebut selama 10 tahun. Banyak keberkahan yang didapatkan oleh orang soleh tersebut. Setelah selesai masa bekerjanya, Nabi Musa pun menikahi salah seorang dari putri orang soleh tersebut. Setelah itu kerinduan ingin kembali ke tempat kelahirannya itu muncul dalam diri Musa. 10 tahun lebih dia meninggalkan Mesir, tempat dia lahir, besar. Di sana ada orang tuanya, ada saudaranya. Kerinduan itu muncul dalam diri Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Maka dia minta izin kepada mertuanya untuk pulang ke Mesir, membawa istrinya. Kita sekarang masuk bab ini. Jadi Musa pun meninggalkan Madyan dan menuju ke Mesir. Musa keluar bersama keluarganya menuju Mesir. Di dalam perjalanan, subhanallah, Musa tersesat di jalan. Bedakan ketika dia 10 tahun yang lalu ke Madyan, itu dibimbing oleh Allah jalannya. Dia pulang ini tersesat. Dia tidak tahu arah jalan dari Palestina ke Mesir. Tersesat di jalan di malam hari. Suasana semakin gelap dan dingin. Dia sangat membutuhkan api yang mungkin mempunyai 2 fungsi. Sebagai penerang jalan dan sebagai penghangat tubuh. Dalam kegelisahan ini mencari api untuk bisa sebagai penerang dan mendinginkan badannya, tiba-tiba Nabi Musa melihat api dari Bukit Tur. Inilah asal muasal Nabi Musa diangkat menjadi seorang nabi. Dia melihat api dari Bukit Tur. Walaupun tinggi dan jauh, dia membutuhkan api itu. Maka dia pun berkata kepada keluarganya, tunggu di sini. Ini dalam ayat Saya langsung katakan, tunggu di sini. Aku akan mendatangi tempat api tersebut. Mungkin dari situ kita bisa mendapatkan api sehingga bisa menghangatkan tubuh dan bisa menjadi penerang dalam jalan kita. Musa pun mendekati sumber api tersebut. Ketika dia telah tiba di lembah Tur, tiba-tiba dari arah kiblat muncul suara. Suara itu menyerukan 2 hal kepada Musa. Yang pertama, tiba-tiba muncul suara berkata, lepaskanlah kedua sendalmu ya Musa. Karena sekarang kamu berada di tempat yang penuh berkah. Artinya kamu akan menerima wahyu, beradab.
Yang kedua, ya Musa, sungguhnya aku adalah Allah. Nah, disinilah penyebab Nabi Musa dikatakan kalimullah, orang yang langsung diajak bicara oleh Allah. Sesungguhnya aku adalah Allah, Tuhan semesta alam. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain itu. Sekarang saya akan mengangkatmu menjadi seorang rasul yang diutus untuk mendakwakan Fir'aun. Kekhawatiran muncul dalam diri Musa. Mampukah saya melawan Fir'aun? Mampukah saya menundukkan Fir'aun? Mampukah saya mendakwakan Fir'aun yang dikenal jahat? Maka Allah Subhanahu wa taala pun menenangkan Nabi Musa. Tenang Musa. Saya akan berikan kepadamu 9 mukjizat. Maka termasuk nabi yang paling banyak mukjizatnya itu Nabi Musa. Karena yang dia mau hadap itu Fir'aun, tidak main-main. Fir'aun itu menjadi sombong dan angkuh, mengaku dirinya sebagai Tuhan karena dia mempunyai tukang sihir yang sangat banyak dan sangat hebat, pasukan yang sangat banyak. Maka Allah pun menenangkan Nabi Musa dengan diberikan 9 mukjizat. Di antara mukjizat itu disebutkan oleh Allah 9 mukjizat dalam surat Al-Isra ayat 101. Kami berikan kepada Musa 9 mukjizat, ya, untuk menghadapi Fir'aun. Di antara mukjizat dari 9 itu, Allah menganugerahkan kepada Musa tongkat yang bisa berubah menjadi ular nantinya. Dikarenakan di masa Fir'aun di situ adalah masa-masa hebatnya sihir. Ya, di situ lagi masa-masa kehebatan tukang sihir. Nabi Musa diberikan tongkat yang bisa berubah nanti menjadi ular. Yang kedua, Allah menganugerahkan kepada Musa supaya nanti dia nampakkan kepada Fir'aun. Tangannya itu bisa mengeluarkan cahaya. Ya, tangan Musa bisa mengeluarkan cahaya. Dan 2 mukjizat inilah yang dia nampakkan kepada Fir'aun untuk membuktikan bahwa dia seorang nabi. Karena nanti Fir'aun minta, mana bukti kamu seorang nabi? Maka Nabi Musa menampakkan 2 mukjizat ini. Tongkatnya bisa berubah menjadi ular besar, dan dari tangannya mengeluarkan cahaya yang menerang. Ya, maka setelah diberikan 9 mukjizat oleh Allah, Allah pun memerintahkan kepada Musa, segera kamu ke Mesir, dakwakan Fir'aun. Ya, kamu dakwakan Fir'aun. Keresahan itu timbul dalam diri Musa, padahal sudah diberikan 9 mukjizat untuk menghadapi tukang sihir Fir'aun. Tapi ada keresahan dalam diri Musa. 1, yang dihadapi ini adalah bapak angkatnya. Itu tidak sembarang yang berpikir. Yang merawatnya sejak kecil, dia besar di istananya, dia makan dari makanan Fir'aun. Ya, dia masih resah. Kemudian yang kedua yang membuat si Musa ini masih khawatir, padahal sudah diberikan 9 mukjizat, karena dia telah membunuh suatu jiwa. Itu yang jadi masalah. Paham ya? Dia membunuh suatu jiwa di Mesir, ya, dari bangsawan Mesir dia bunuh, yang menyebabkan dia keluar dari Mesir dan akan dibunuh oleh Fir'aun. Kira-kira bagaimana perasaan orang ya kalau dia sudah membunuh dalam suatu daerah,
dia bunuh. Kemudian dia ingin kembali dari itu. Bagaimana kira-kira perasaannya? Ada kekhawatiran tidak? Muncul kan? Musa sudah membunuh. Padahal kita sudah jelaskan kemarin, Musa itu membunuh, tidak ada sama sekali keinginannya untuk membunuh. Dia sekedar mau pukul, sekedar dia pukul, tiba-tiba mati. Iya. Ini kekhawatiran dalam diri Musa. Setelah membunuh suatu jiwa, nanti saya kembali ke Mesir, ini jadi masalah besar bagi saya. Mukjizat ini tidak bisa hanya membantu saya untuk menghadapi Fir'aun yang merupakan bapak angkat saya dan menjadi alasan supaya saya diberikan uzur. Kenapa kamu membunuh seorang bangsawan Mesir? Dan itu baru dalam sejarah Mesir ada orang yang beraninya membunuh bangsawan Mesir yang dikenal dengan Kibtiyah. Masih timbul kekhawatiran dalam diri Musa alaihissalatu wassalam. Maka itu Nabi Musa berdoa kepada Allah. Ya, dia utarakan kekhawatirannya. Dia minta kepada Allah. Permintaan Nabi Musa setelah diberikan mukjizat satu, diabadikan doanya dalam surat Toha. Dia katakan, dia berdoa, Rabbi shrahli sadri. Sudah ya Allah, saya akan hadapi ini Fir'aun. Saya minta kepadamu satu permintaannya. Ya Allah, lapangkanlah dadaku. Ya, luaskanlah dadaku. Ini permintaan Nabi Musa. Ya Allah, lapangkanlah dadaku. Ya, menjadi lapang. Ya. Kemudian yang kedua, wa yassirli amri. Ya Allah, permudahlah urusanku. Karena mendakwai Fir'aun itu bukan masalah sepele. Ya, yang mau dihadapi ini orang yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Punya tukang sihir yang banyak. Apalagi kasusnya Nabi Musa punya kasus di Mesir. Dia membunuh suatu jiwa yang berharga dalam diri Fir'aun. Itu jadi masalah. Maka dia berdoa kepada Allah, ya Allah, mudahkanlah urusanku. Kemudian permintaan yang ketiga Nabi Musa dari apa yang diabadikan di dalam Al-Quran, wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ini permudah lisanku ya Allah dalam nanti menyampaikan. Ya, mudah-mudahan mereka mengerti perkataanku. Artinya Musa itu menyadari dia itu orang yang cacat lisannya. Kalau bicara kurang jelas. Walaupun Nabi Musa menampakkan 9 mukjizat, yang namanya mendakwakan itu butuh apa? Ayo. Butuh hanya sekedar kekuatan atau ucapan? Ucapan. Sedangkan Nabi Musa itu cacat. Kita sudah jelaskan kemana penyebab cacatnya ya. Karena dia memakan bara api. Dia kalau bicara takut. Maka dia minta, ya Allah, tolong kalau saya bicara itu perindah, perjelas. Ya, karena berdakwah itu kayaknya butuh yang namanya keindahan dalam bahasa. Ya, kebagusan dalam ucapan. Ini yang diminta oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Kemudian permintaan berikutnya yang diminta oleh Musa setelah ya Allah, ya lapangkanlah dadaku, permudahlah urusanku, kakuku ini, lidahku ini jadikanlah baik dalam ucapan. Kemudian Nabi Musa masih minta, ya Allah, saya punya saudara namanya Harun. Yang saudara saya ini lebih baik daripada saya dalam masalah ucapan. Bagaimana kalau saudara saya ini kau angkat, ya Allah kamu angkat juga dia menjadi nabi supaya menemani saya. Karena kalau saya sendiri nanti masalahnya pasti saya diajak bicara oleh Fir'aun, akan didebat oleh Fir'aun. Sedangkan lisan saya kaku, kurang mampu dalam berbicara. Kalau saudara saya Harun, nah itu mahir, ya pintar dalam berbicara. Maka Allah pun mengabulkan doa Musa.
Maka itu Nabi Musa adalah orang yang berjasa terhadap Harun. Karena dengan permintaannya itulah Allah memilih Harun menjadi seorang nabi. Karena permintaan Musa. Ya, maka itu jasa Nabi Musa sangat besar. Dialah yang meminta kepada Allah agar Harun itu dijadikan sebagai seorang nabi. Dari permintaan Nabi Musa ini menunjukkan kepada kita ketika kita akan berdakwah ya kepada seorang yang terjerumus dalam kesyirikan, kesombongan, keangkuhan, ketakaburan, ingat selalu berdoa kepada Allah, ya Allah lapangkanlah dadaku. Selalu ingat-ingat ini doanya Nabi Musa. Lapangkanlah dadaku, permudahlah urusanku, tolong perlancar ucapanku. Ya, itu termasuk dari doa-doa Nabi Musa. Ya, yang hendaknya seorang baca ketika seorang akan berdakwah, ya, supaya dipermudah. Maka setelah itu Nabi Musa pun Allah mengabulkan semua permintaan Nabi Musa. Ya, Allah mengabulkan semua permintaan Nabi Musa. Ya, maka Nabi Musa pun berangkat ke Mesir. Setelah tiba di Mesir, dia langsung pulang ke rumahnya. Pulang ke rumahnya, asalnya ibunya, saudara tidak ada yang kenal. Kan lama sekali ya tinggal. Ya, tidak ada yang mengenal. Setelah dijamu, baru Nabi Musa memperkenalkan dirinya. Wah, begitu bahagianya ibunya, saudaranya. Lihat, karena pentingnya misi ini, tugas ini, Nabi Musa tidak berlama-lama. Santai pak dulu di rumahku, lama ini saya tidak pernah ketemu puluhan tahun, santai-santai dulu. Setelah duduk, ya, berpelukan dengan ibunya, dengan saudaranya, langsung dia berkata kepada Musa, kepada Harun, ya Harun, ya, kamu telah dipilih oleh Allah menjadi seorang nabi, rasul. Dan saya dan kamu diperintahkan oleh Allah beberapa hal, 4 hal. Allah telah memerintahkan kepada saya dan kamu segera menyampaikan kepada Fir'aun 4 hal. Ya, 4 hal. Maka itu dalam surat Toha disebutkan, pergilah kamu ya Musa dan Harun, sungguhnya Fir'aun itu telah melampaui batas. 4 hal itu satu. Jadi Allah perintahkan kepada Musa dan Harun, sekarang kamu pergi ke Fir'aun, sampaikan 4 hal. Satu, sampaikan kepada Fir'aun bahwa kalian adalah utusan Allah. Ini yang pertama. Sampaikan kepada Fir'aun, kalian berdua adalah utusan Allah. Kamu berdua seorang nabi dan rasul. Kenapa ini diutamakan? Supaya Fir'aun itu mengenal siapa ini yang datang. Kalau langsung datang memperlihatkan mukjizat, nanti Fir'aun, apa ini? Siapa ini? Maka itu kalau kita mau berdakwah, sampaikan dulu siapa ki. Kalau kita mau berdakwah di sebuah daerah, mendakwakan tauhid, sampaikan dulu siapa ki. Saya dari sini, nama saya begini, tujuan saya begini. Jangan langsung hancurkan kuburan. Siapa ki? Jangan langsung buang berhala. Jangan. Lihat, padahal ini Fir'aun ini orang yang mengaku dirinya Tuhan. Tapi tahapan pertama, kau perkenalkan dulu dirimu kepada Fir'aun. Dia kenal dulu kau. Karena salah satu untuk melunakkan hati seseorang menerima kebenaran, jika engkau memperkenalkan dirimu siapa dulu. Ya, perkenalkan dulu kamu siapa. Subhanallah. Kemudian yang kedua, kamu sampaikan kepada Fir'aun untuk menghentikan
perbuatan ya kejahatannya menyembelih anak laki-laki dari Bani Israil. Karena ini tidak ada hentinya dia. Terus bertahun-tahun lamanya dia menyembelih anak laki-laki. Bahkan saya jelaskan kemarin ya, bukan hanya laki-laki, anak laki-laki yang disembelih, sama juga bapak-bapak yang subur-subur sebagai produksi anak-anak itu juga dia bunuh supaya tidak menghasilkan anak. Allah ini sudah melampaui batas ini. Ratusan sudah ribuan anak-anak tidak berdosa disembelih. Ini yang kedua. Ya, suruh menghentikan perbuatan ini. Kemudian yang ketiga, sampaikan kepada Fir'aun untuk melepaskan perbudakan terhadap Bani Israil. Karena kita sudah jelaskan, selama kepemimpinan Fir'aun, Bani Israil itu hanya sebagai budak yang dipekerjakan tidak digaji, disiksa, dicambuk, dianiaya, diambil hartanya, tidak diberikan hak sedikit pun. Ini bertahun-tahun lamanya, ini kezaliman. Segera Fir'aun melepaskan perbudakan terhadap Bani Israil. Yang keempat, ya, sampaikan kepada Fir'aun, jika engkau mengikuti petunjuk Allah, ya, engkau akan selamat. Jika engkau membangkang, engkau akan binasa. Ini empat yang disampaikan. Kemudian Allah ingatkan kepada Musa dan Harun, kalau kau sampaikan empat ini, lemah lembut. Subhanallah. Padahal kalau kita pikir-pikir ini, Fir'aun betul-betul jahat betul dia. Harusnya kalau kita pikir-pikir harus sudah kekerasan ini. Anak-anak disembelih terus. Bani Israil dijadikan budak, mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ini harus kekerasan ini. Tapi Allah sampaikan, empat hal ini kamu sampaikan. Ingat. Qaulan layyina, lembut, lemah lembut. Ya. Maka sudah berangkatlah Musa dan Harun bertemu dengan Fir'aun. Fir'aun itu punya banyak pasukan ya. Untuk mau sampai ke Fir'aun itu harus melewati banyak pintu. Untuk sampai ke Fir'aun harus melewati banyak penjaga. Sedangkan Musa dan Harun orang yang asing, tidak dikenal. Siapa? Dia datang ke istana Fir'aun. Masuk pintu pertama, dia katakan, kami ingin berjumpa dengan Fir'aun. Kata pengawalnya, siapa? Siapa kamu? Harun dan Musa berkata, kami adalah utusan Allah. Kami ingin berjumpa dengan Fir'aun. Tolong sampaikan. Kami ingin berjumpa. Kata penjaga ini, bodoh-bodohnya saya mau sampaikan. Ya, siapa kamu? Ya, jangan sampai nanti saya dibunuh oleh Fir'aun. Ya, masa saya mau sampaikan bahwa ada utusan Tuhan? Kan Musa dan Harun mengatakan, kami adalah utusan Tuhan yang ingin berjumpa dengan Fir'aun. Pengawal ini berpikir, jangan sampai saya datang ke Fir'aun. Ya Fir'aun, ada utusan Tuhan yang ingin menyembah kamu. Fir'aun berkata, apakah ada Tuhan selain saya? Nah, saya dibunuh. Kan begitu pikirannya. Maka penjaga ini tidak berani menyampaikan. Pulang. Cukup. Besok datang lagi Musa dan Harun. Kami utusan Tuhan, ingin berjumpa dengan Fir'aun. Tetap penjaga ini tidak mau menggubris, rasa takut, khawatir, dan menganggap Musa dan Harun hanya orang gila. Pulang balik Harun dan Musa dengan penuh kesabaran itu selama 2 tahun. Tidak pernah berjumpa dengan Fir'aun. Coba bayangkan ya, sabarnya 2 tahun. Pulang balik istana. Udah kan, kami ingin berjumpa. Pulang.
Tidak mau bilang, pokoknya marah-marah. Saya sudah punya 9 mukjizat, macam-macam semuanya. Tunggu itu semuanya. Saya punya 9 mukjizat, subhanallah. Ini menunjukkan bahwa asal dalam mendakwakan kebaikan, kebenaran itu harus kelemah lembutan. Bagaimanapun ya kezaliman dan kejahatan orang yang kita dakwai, itu kelemah lembutan itu harus didahulukan. Bayangkan ya, Musa itu sudah diberikan 9 mukjizat. Satu kali ini semuanya pengawalnya dihabiskan dengan Musa dan Harun. Satu kali. Dibinasakan satu kali. Tapi Musa tetap bersabar 2 tahun. Bayangkan datang, diusir bersabar. Ya, selama 2 tahun dia bersabar. Menunggu. Kapan bisa bertemu? Ya, bertemu dengan Fir'aun. Sehingga suatu ketika tiba-tiba Musa dan Harun datang. Ya, kami utusan Allah, kami utusan Tuhan, ingin bertemu dengan Fir'aun. Ini didengar oleh salah satu dari menteri Fir'aun, orang dekatnya Fir'aun. Katanya ada utusan Tuhan yang ingin bertemu. Orang ini pun memberanikan dirinya menyampaikan kepada Fir'aun. Rupanya apa memang yang dikhawatirkan oleh penjaga ini terjadi. Fir'aun marah dan murka. Apakah ada Tuhan selain saya? Apakah ada orang yang mengaku Tuhan selain saya? Katanya dia utusan Allah. Saya adalah Tuhan yang paling tinggi. Suruh masuk. Sudah masuk dalam Musa dan Harun. Ini aja setelah 2 tahun. Setelah Musa dan Harun masuk, ya, bertemu dengan Fir'aun. Ya, Musa mengenal Fir'aun. Ya, Fir'aun tidak mengenal Musa. Maka itu Fir'aun bertanya, siapa kamu? Kata Musa, saya adalah utusan Tuhan alam semesta. Kata Fir'aun, siapa Tuhan alam semesta itu? Kata Musa, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Maka Fir'aun berkata kepada seluruh orang-orang yang hadir, dengar semuanya. Apakah ada Tuhan selain saya? Semua orang-orang yang hadir, tidak ada, kamu adalah Tuhan kami. Kata Fir'aun, kamu dengar? Ada Tuhan selain saya? Ya. Maka Musa membantah. Tuhan kamu ya Fir'aun dan Tuhan seluruhnya yang hadir ini, ya, dan Tuhan orang-orang terdahulu adalah Tuhan saya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Fir'aun, kalian orang gila semuanya. Orang gila. Ya. Kamu orang gila. Setelah itu Fir'aun berkata, baru dia sadar, bukankah kamu Musa? Ya, Fir'aun berkata, bukankah kamu dulu saya yang mengasuhmu? Waktu kamu masih anak-anak, kamu tinggal bersama kami. Ya, kamu makan dari makanan kami, kamu duduk di singgasana kami, kamu dirawat di sini. Ingat, nah, diingatkan Musa, kamu telah membunuh. Rupanya Fir'aun tidak bisa lupa itu. Kamu telah membunuh seorang bangsawan Mesir dan kamu telah melakukan bentuk pelampauan batas. Nabi Musa pun memberikan uzur. Ya, saya waktu itu memang khilaf. Dia mengakui kesalahannya. Saya lari meninggalkan Mesir dengan penuh ketakutan. Kemudian Tuhanku memberikan kepada petunjuk ilmu.
Dan sekarang Tuhanku telah mengangkat saya menjadi seorang rasul untuk melepaskan perbudakan dari Bani Israil. Ini kisah ayat ya. Dengan sombongnya dan angkuhnya Fir'aun ya berkata, ya, kalau kamu utusan Tuhan, nampakkan bukti bahwa kamu adalah utusan. Apakah ada pembuktian bahwa kamu adalah utusan? Ya, kata Musa, iya, saya akan menampakkan kepadamu 2 dari 9 mukjizat pembuktian bahwa saya adalah seorang nabi dan rasul. Kata Fir'aun, nampakkan. Nabi Musa menampakkan tongkat kecil yang dia pegang, dia hentakkan berubah menjadi ular yang besar. Fir'aun melihat dengan mata kepalanya, tongkat itu berubah menjadi ular yang besar. Ular yang besar. Setelah itu Nabi Musa berkata, ini mukjizat berikutnya. Dia masukkan ya di kantong bajunya tangannya, kemudian dia mengeluarkan cahaya. Setelah Fir'aun menyaksikan 2 mukjizat dari 9 mukjizat yang diperlihatkan oleh Nabi Musa, mudah-mudahan ini Fir'aun sadar. Ini bukan sihir ini ya. Ini tongkat berubah menjadi ular besar. Tapi karena kesombongan dan keangkuhan, itu dalam dirinya Fir'aun, ini bukan sihir ini. Tidak main-main ini. Saya punya tukang sihir jutaan manusia, tidak ada yang bisa melakukan seperti Musa dalam hatinya. Tapi karena kesombongan dan keangkuhan, dia katakan kepada Musa, sihir itu, tunggu, saya akan kumpulkan si tukang-tukang sihir saya untuk melawan sihir kamu. Subhanallah. Asalnya Fir'aun meminta bukti. Mana bukti bahwa kamu seorang nabi, utusan? Musa menampakkan 2 mukjizat yang tidak mungkin dilakukan oleh seorang tukang sihir. Nampak betul ini. Ini Fir'aun mentongin sombong betul dia ini. Maka nanti di akhir kisah ya, ketika dia sudah ditenggelamkan di Laut Merah, nyawa sudah di tenggorokannya, dia berkata, saya beriman dengan Tuhannya Musa. Kata Jibril, saya injak kepalanya orang ini supaya dia tidak mendapatkan hidayah. Karena sombong sekali. Ya, sebutkan nanti dalam hadis. Ya, karena kesombongan telah mendominasi dalam dirinya. Dia katakan kepada Fir'aun, sihir kamu. Saya akan kumpulkan tukang-tukang sihir saya untuk melawan sihir kamu. Subhanallah, dia tantang Musa. Ya. Maka dari kecerdasan Musa dan Harun, ya, setelah ditantang oleh Fir'aun, ya, Nabi Musa berkata, iya sudah, kamu kumpulkan semua tukang sihirmu, dan saya minta satu hal, pertandingan ini disaksikan oleh seluruh manusia tanpa terkecuali, untuk bisa menyaksikan mana yang benar, mana yang salah, mana namanya mukjizat, mana sihir. Saya minta satu hal, ya, dalam perkelahian ini disaksikan oleh seluruh manusia. Maka Fir'aun pun menyetujui. Disebutkan rakyat Mesir itu punya hari raya, namanya hari raya Asyura, tanggal Muharram, bulan Muharram. Ya sudah disepakati, pas hari raya akan diadakan adu tanding antara Musa Harun dengan tukang sihir. Maka Fir'aun pun mengumpulkan dari seluruh pelosok negeri Mesir semua tukang sihir yang paling hebatnya,
Tukang sihir yang masih dibawa tidak ikut. Semua yang paling hebatnya, tokoh-tokohnya semuanya, ahlinya, jagonya. Ingat ya, di masanya Fir'aun itu tukang sihir hebat ya. Kalau sekarang kita ini bukan tukang sihir, tukang obat. Banyak-banyak tukang obat. Kalau memang ini kenyataan dia sihirnya ini, ahlinya sudah. Dikumpulkan semua tukang sihir dan Fir'aun mampu mengumpulkan 70.000 tukang sihir. Allahu Akbar. 70.000 tukang sihir akan menghadapi Musa dan Harun. Subhanallah. Disaksikan oleh seluruh manusia. Sambil Fir'aun mengumpulkan seluruh apanya? Ya, seluruh tukang sihirnya. Ya. Jadi dia kumpulkan semuanya. Ya, dan dia berkata, sungguhnya Musa itu benar-benar seorang ahli sihir yang pandai. Ya, tukang sihir seluruhnya. Ya, dia memperlihatkan kepadaku tongkatnya berubah menjadi ular. Ya, tukang sihir mengatakan, biasa gitu. Iya, nah, gampang. Tangannya mengeluarkan cahaya. Fir'aun berkata, ketahuilah, dengan sihirnya Musa ini, dia akan mengusir kita dari Mesir. Semakin panas tukang sihir ini. Temukan, kami akan menantang. Ya, kami akan menantang Musa dan Harun. Ya, kami akan menantang Musa dan Harun. Setelah itu, Fir'aun menjanjikan. Ya, ini Fir'aun yang angkunya. Penakut gimana Fir'aun? Diandalkan tukang sihirnya. Jadi panas-panas tukang sihirnya. Bahwa itu sihirnya Musa dan sihirnya Musa akan mengusir kita dari Mesir. Ingat, kalau kalian bisa mengalahkan Musa, saya akan angkat kedudukan kalian menjadi kedudukan yang tertinggi di Mesir. Saya akan berikan kepada kalian harta yang melimpah kalau kalian bisa mengalahkan Musa dan Harun. Maka akhirnya waktu pertemuan disepakati di waktu hari raya penduduk Mesir saat itu. Dikumpulkanlah seluruh manusia ketika matahari naik setinggi tombak waktu duha. Lihat ya kejahatan-kejahatannya Fir'aun. Ya, ketika hari itu telah ditentukan, tiba hari raya itu. Tepatnya di waktu duha. Maka berkumpullah seluruh manusia untuk menyaksikan pertarungan tersebut. Dengan congkaknya dan sombongnya Fir'aun duduk di atas singgasananya, dikelilingi oleh pembesar-pembesarnya. Manusia semua sujud dan rukuk terhadapnya. Ya, Musa datang hanya bertumpuk pada tongkatnya bersama saudaranya Harun. Dikelilingi oleh 70.000 tukang sihir yang berbaris rapi di hadapan Fir'aun. Berhadapan. 2 orang melawan 70.000. Ketika berhadapan, terus Fir'aun memberikan iming-iming. Ya, kepada tukang sihirnya. Dia berkata, kalau kalian mampu mengalahkan Musa, saya akan berikan kamu kedudukan yang tinggi. Saya akan berikan kamu hadiah. Ya, saya akan begini dan begini, begini dan begini. Maka tukang sihir berkata, iya, sudah, mulai. Maka tukang sihir berkata kepada Musa, mulai ya. Ya Musa, dalam ayatnya, ya Musa, pilihlah, apakah kamu yang dahulu melemparkan tongkatmu, atau kami yang dahulu melemparkan tali-tali kami. Demikian ayat. Kata Musa, kamu dulu. Lemparkan dulu apa yang kalian inginkan, lemparkan semuanya. Dengan angkuh dan sombongnya Fir'aun mengatakan, buktikan. Tali-tali ini yang mereka pegang tukang sihir itu 70.000 ya.
mereka lemparkan ke tanah. Semuanya berubah menjadi ular yang kecil. Sehingga lembah itu penuh dengan ular. Orang-orang semua takut. Penuh dengan ular. Bayangkan, kalau satu orang saja melemparkan tali, berarti apa? Berapa ular? 70.000. Ketika mereka melemparkan tali-tali mereka, ini menunjukkan betul-betul keterkaitan mereka dengan Fir'aun ya. Mereka melemparkan, mereka mengatakan, demi kekuasaan Fir'aun, sungguhnya kita akan menang. Jadi seakan-akan dengan menyebutkan nama Fir'aun, tali-tali ini berubah menjadi ular yang banyak. Satu lembah penuh ular pada pasir. Merayap semuanya dengan cepat mengarah ke Musa. Manusia takut. Fir'aun berbangga dengannya. Ya Musa, kamu saksikan ular-ular yang begitu banyak. Pada ini sihir semua ya. Itu tetap tali. Karena sihir itu berkaitan dengan mata. Ya, digambarkan dengan mata. Dan tukang sihir tahu ini tali, matamu dia sihir semuanya. Matamu bisa hipnotis semuanya. Ini tali. Tukang sihir tahu. Kalian itu semuanya matanya. Karena hebatnya tukang sihir ini sampai-sampai matanya Harun dan Musa dia juga mampu hipnotis. Karena hebatnya sihirnya. Musa melihat ular-ular yang banyak. Dia mampu menyisir matanya Musa. Kekhawatiran takut dalam hati Musa timbul. Allah pun mewahyukan kepada Musa, la takhaf, jangan takut. Jangan takut. Engkau akan menang. Engkau akan menang. Lemparkanlah tongkat yang ada di tangan kananmu. Lemparkan. Ya, niscaya tongkat itu akan berubah menjadi ular yang besar. Maka Musa pun melemparkan tongkat itu. Maka tongkat Musa alaihissalatu wassalam tiba-tiba berubah menjadi ular yang besar. Ular yang besar yang menelan habis semua ular-ular kecil tanpa meninggalkan satu pun ular. Seraya tampaklah kebenaran dan sirnalah kebatilan. Ya, ketika kejadian ini ada yang aneh. Ketika Musa melemparkan tongkatnya dan berubah menjadi ular yang besar dan menelan semua ular-ular yang kecil itu, semua tukang sihir yang berjumlah 70.000 tiba-tiba semuanya berlutut. Tapi bukan berlutut kepada Fir'aun, tapi semua berlutut dan berkata, kami beriman terhadap Tuhannya Musa. Kaget ini Fir'aun. Ya, kami beriman terhadap Tuhannya Musa. Kami beriman kepada seluruh pemilik Tuhan alam semesta ini. Disebutkan kenapa ya? Begitu cepatnya proses berimannya tukang sihir dibanding proses Fir'aun. Saya tanya, mana lebih hebat? Fir'aun atau tukang sihirnya? Kalau Fir'aun kan borronya gitu. Nah, ada jawabannya. Tapi kenapa itu tukang sihirnya Fir'aun serentak semuanya sujud dan berkata kami beriman terhadap Tuhannya Musa? Kenapa bisa proses itu cepatnya? Dari kalimat asal dia berkata ketika melempar melempar kali-kali mereka mengatakan demi kekuasaan Fir'aun kami menang. Mereka sujud dan rukuk kepada Fir'aun sebelum melemparkan tali mereka. Tiba-tiba berubah secara drastis. Mereka berpaling. Tiba-tiba langsung beriman, kami beriman terhadap Tuhannya Musa. Disebutkan oleh para ulama, kenapa? Ya, disebutkan tukang sihir Fir'aun itu sudah ratusan tahun menguasai sihir. Ahlinya sudah sihir.
untuk membuktikan ini sihir atau bukan, mereka paling ahli dan tahu. Karena yang dikumpulkan ini semua ahli tukang sihir. Apa yang dinampakkan Musa itu bukan sihir. Tidak mungkin sihir begini. Tidak mungkin, itu mustahil ini sihir. Sedangkan Fir'aun berkata bahwa Musa itu sihir. Dia ingin menyihir, mengusir kita. Kata mereka tidak mungkin. Kami ini orang ahli terhadap sihir. Apa yang dilakukan Musa mengubah tongkatnya menjadi ular yang besar, ini tidak akan mungkin yang namanya sihir. Kenapa? Karena ini ular-ular betul. Kalau kami tali saja tali, hanya menyihir mata-mata manusia. Tapi ini tongkat ini memang jadi ular. Memang ular betul. Maka itu mereka serentak semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu wajar ya. Ya. Kalau Ibnu Mas'ud berkata di pagi hari mereka ya menjadi di pagi hari mereka tukang sihir, kan tukang sihir kafir ya. Nanti di sore hari mereka menjadi syuhada. Kan nanti di sore hari mereka ini semua disembelih dengan Fir'aun sore harinya. Semua disembelih oleh Fir'aun. Ya. Itu jahatnya. Harusnya kan Fir'aun itu sadar. Ini tukang sihir saya hebat-hebat. Dia sadar ketika melihat tongkat berubah menjadi ular. Tapi Fir'aun ketika menyaksikan kejadian yang luar biasa, yang diakui sendiri oleh tukang sihir itu, ya, malah menjadi Fir'aun itu sangat murka. Ya, dia marah. Dan yang pertama yang menjadi tempat pelampiasan amarahnya adalah tukang sihirnya. Lihat kurang ajar Fir'aunnya. Ketika dia lihat semua tukang sihirnya beriman, kalimat yang pertama dia katakan kepada tukang sihirnya, apakah kamu beriman terhadap Tuhannya Musa pada sebelum izinkan kalian? Cobanya kurang ajarnya. Kamu beriman terhadap Tuhannya Musa belum bisa izinkan kalian. Beraninya kalian. Ya. Beraninya kalian mau beriman belum saya izinkan. Sungguh saya akan memotong tangan-tangan kalian. Bukan hanya tangan kalian saya potong, kaki-kaki kalian. Bukan hanya tangan dan kaki yang kalian saya potong, tapi apa, saya akan dengan cara saya menyalip semuanya. Setelah saya potong tangan dan kaki, saya akan salib sebagai ancaman bagi seluruh masyarakat Mesir. Siapa yang mau seperti tukang sihir ini, maka saya akan potong tangan dan kakinya dan saya akan salib. Subhanallah. Ya, insya Allah kita akan lanjut nanti tentang hukuman tukang sihir Fir'aun. Ya. Dan bagaimana ketakaburan yang dimiliki oleh Fir'aun, ya, diserang kutu, airnya berubah menjadi darah, itu tidak ada memberikan pengaruh terhadap keimanan ya Fir'aun. La'natullah. Subhanaka wa bihamdika, la ilaha illa anta.